wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, gure-gure kamu, tungku-tungku ayah bunda, calon-calon asal syurga yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memuji Allah atas segala limpahan rahmatnya, cintanya, karunia-Nya terhadap kita semuanya, sehingga pada subuh yang mulia ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati sisa-sisa hidup kita yang barangkali kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, dan kita bermohon terus kepada Allah agar akhir daripada hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang bila sering kita menyebut-nyebut namanya, bersalawat kepadanya, insyaallah akan diberkahi hidup oleh Allah dan mendapatkan syafaatnya nanti ketika di yaumil akhir. Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan subuh pagi yang mulia ini kita akan membahas sedikit menyangkut dengan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Lailah itu maknanya malam. Kalau Qadar itu menyatakan arti yang sebenarnya artinya takdir. Malam di mana ditentukan kehidupan manusia selama setahun ke depan. Malam di mana Allah mentakdirkan turunnya Al-Quran. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh malaikat ke bumi. Para hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu karunia terbesar di bulan suci Ramadan ini, yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Lailatul Qadar ini spesial dan diburu serta dicari oleh semua orang. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencarinya. Walaupun yang kita cari itu nanti belum dapat. Mbak Tamita goh tente merumpa. Tapi kita harus tetap bersungguh-sungguh dari awal Ramadan. Karena sebahagian orang mencari malam Lailatul Qadar di akhir bulan, di akhir daripada 10 akhir daripada bulan suci Ramadan saja. Malah yang lebih parah lagi, malam-malam ganjil saya gitu. Malam-malam lain hendak aku fikir. Jadi Lailatul Qadar ini itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dari awal Ramadan memang sudah sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah puasa dan juga amal ibadah yang lainnya. Malam Lailatul Qadar itu malam istimewa, sangat agung dan rahasia. Siapapun yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu akan mengalami perubahan pada dirinya. Baik secara sifatnya ataupun secara batinnya, itu akan jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan itu dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya tentang malam Lailatul Qadar ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Adalah malam yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh
fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Ruh ini para ulama pernah menafsirkan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ruh ini adalah ketuanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Yang akan mengatur semua urusan-urusan kita. Lalu kita diberikan salam oleh malaikat. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana amal ibadah seseorang itu pada malam tersebut lebih baik daripada amal selama 1000 bulan lamanya. Lebih baik. Bila kita melaksanakan amal selama 1000 bulan, kalau dikonversikan itu sekitar 83 tahun 4 bulan, tumayang anak peripiri dia selama 80 letun 4 bulannya, tak ibadah luar biasa ibadahnya, maka itu lebih baik daripada itu. Lebih hebat. Begitu kita memahami tentang bagaimana pemahaman tentang Lailatul Qadar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an pertama sekali adalah malam Qadar. Jadi ada dua sifat malam diturunkan Al-Qur'an. Yang pertama adalah sebagaimana ungkapan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di surat yang lain disebutkan bahwasanya surat Ad-Dukhan ayat 2, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam-malam keberkahan. Beberapa penafsiran menyebutkan dan juga beberapa pandangan para ulama tentang ayat ini bahwasanya Al-Qur'an secara keseluruhan, secara utuh diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, itu kalau kamu mau mencari malam-malam terbaik, malam-malam Lailatul Qadar, maka carilah di akhir daripada bulan Ramadan. Di malam 21, malam 23, 25 dan seterusnya malam ganjil. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa saja diturunkan bukan pada malam ganjil. Ada yang menyebutkan malam ke-24 Ramadan. Jadi ketentuan malam Qadar itu, kalau pendapat yang tidak populer mengatakan, bisa saja terjadi di awal Ramadan. Bisa saja terjadi di pertengahan Ramadan. Namun pendapat yang lebih kuat, berdasarkan hadis yang sahih, itu terjadi 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Beda dengan nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Di mana Al-Quran dari Baitul Izzah diturunkan wahyu pertama kepada Rasulullah di Gua Hira, itu bertepatan malam 17 Ramadan. Itu namanya nuzulul Quran. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tempat transitnya Al-Quran, itu malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis, malam ganjil atau selain daripada malam ganjil tersebut, kita tidak bisa memastikan Al-Quran diturunkan secara utuh. Namun kita boleh berpegang kepada pendapat yang kuat berdasarkan hadis sahih bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam-malam Qadar secara total. Tunggu-tunggu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena istimewanya malam Lailatul Qadar ini banyak keutamaan-keutamaannya. Para malaikat-malaikat itu turun bersamaan dengan turunnya rahmat Allah, bersamaan dengan turunnya daripada keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan? Para ulama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di malam-malam qadar itu, hal yang paling dianjurkan adalah salah satu ibadah yang paling manjur dan paling masyhur, paling mudah untuk dilakukan adalah bermunajat kepada Allah. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasul tentang malam qadar ini. Ya Rasulullah, bila saya Allah kehendaki bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang seharusnya saya kerjakan? Maka Nabi pada saat itu mengajarkan satu doa kepada Sayyidah Aisyah. Perbanyaklah mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Permohonan ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afun. Ya Rabb, engkaulah yang maha pemaaf. Dan juga mencintai kemaafan. Maka maafkanlah dosa-dosaku. Jadi inti daripada malam Lailatul Qadar adalah malam kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menambah amal-amalan yang lain. Tahajud kita di situ, kemudian memperbanyak salat sunat taubah, salat sunat istikharah, salat sunat wudu. Kalau diurutkan ya, kalau kita bangun masjid dan nyontre diumumkan oleh panitia masjid, mulai malam 20 Ramadan ataupun malam 21 Ramadan kita ada Qiyamul Lail sekitar jam 2 malam ataupun jam setengah 3 malam pagi. Maka pada saat itu begitu kita bangun, sebelum kita bergegas ke masjid, ya kita utamakan dulu salat di rumah. Karena keberkahan itu Allah hadirkan saat di rumah. Saat malam Lailatul Qadar itu, Allah mengunjungi rumah-rumah orang-orang mukmin. Jadi sebelum kita ke masjid, kita upayakan agar rumah kita itu mendapatkan barakah dari Allah. Sembahyang di rumah oleh 2 rakaat. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Walaupun nanti kita lanjutkan lagi di masjid. Nah, di masjid begitu sampai, nah kita salat sunat wudu 2 rakaat. Lalu kita salat sunat taubah 2 rakaat. Lalu baru kita ikut imam salat sunat tahajud. Sampai selesai sebagaimana yang telah diatur. Ya, menan cara ditanya menumpuk berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal rumah kita. Ya, baik kita tinggal rumah. Ya. Silahkan pergi ke masjid dan itu sebuah keharusan. Boleh hukumnya, tidak masalah kita salat secara berjamaah. Namun yang paling penting kesunnahan itu harus diambil dengan cara sendiri. Sembahyang kudoleh, nanti baru jak masjid sebagai syiar. Menyertai wahana biasa, tajak masjid sebagai syiar. Tapi menyaka biasa, monan terbangun, kita bersihkan diri, bersalin, lalu kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita munajat. Disitulah Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya untuk menerima aduan-aduan hati seorang hamba. Untuk menerima daripada doa-doa kita. Apa yang kita minta diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita dalam meminta itu yang baik-baik kita minta, lalu menghadirkan hati dengan cara yang khusyuk, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin diterima. Karena 3 doa hamba Allah itu yang akan diterima. Yang pertama, ada doa-doa hamba Allah itu yang begitu dia berdoa kepada Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang hamba-hamba Allah yang berdoa, kita yang berdoa kepada Allah, Allah tidak langsung mengabulkan pada saat itu. Tapi menunggu kapan waktu yang tepat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dibalas, dijawab doa-doa kita. Di saat kita butuh pertolongan, maka di situ akan datang dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita minta ini tiba-tiba datang yang lain kan? Yang pertanda bahwa yang lain itu butuh. Yang kita minta ini mungkin keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang hamba-hamba Allah yang begitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung diberikan pengabulan di dunia, tapi nanti disimpan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil, wahai fulan bin fulan, dulu ketika kamu hidup di dunia, doa-doa kamu yang kamu lantunkan, yang kamu adukan kepada saya terima, tapi tidak saya jawab langsung.
Sekaranglah saya menjawabnya. Allah jawab di saat kita berada di padang mahsyar yang maha dahsyat sekali. Pada saat itu kata Allah, masuklah ke syurgaku, Jannatul Naim. Hadirin wal hadirah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pada malam Lailatul Qadar itu para ruh, malaikat Jibril dan seluruh malaikat-malaikat yang lain itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan dari kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Para ulama memberikan pemahaman bahwasanya malaikat pada saat itu membawa salam. Malaikat pada saat itu mendoakan hamba. Malaikat pada saat itu membawa rahmat kepada hamba-hamba Allah yang sedang beribadah. Ya, jadi bak malamnya geputun rahmat Allah melalui malaikat. Giat tok-tok pintu rumah tanya. Maksud giat tok-tok kan giat tok-tok lagi tengok tok-tok. Ini bahasa saja. Malam-malam Qadar itu malaikat itu mengunjungi rumah-rumah kita. Lalu melihat apakah di situ kita ada beribadah kepada Allah. Nata munajat ba Allah, tamulake ba Allah. Nata semayang dua rakaat ataupun na kita baca Al-Qur'an pada malam itu. Maka itu terjadi, maka kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga Allah turunkan pada saat itu karena malam tersebut malam penetapan takdir. Di mana nasib kita setahun yang akan datang itu ditentukan kembali pada malam Qadar. Semua urusan-urusan kita diurus. Kesejahteraan kita itu dipenuhi oleh Allah melalui malaikat sampai terbitnya fajar. Jadi bak malamnya ditentukan kembali tentang kehidupan kita setahun yang akan datang. Apakah kita akan menemui ajal? Apakah umur kita sampai ke Ramadan berikutnya? Bagaimana nasib kita ke depan? Apakah kita akan naik pangkat? Apakah ada lahir seorang anak? Atau apakah akan terjadi sebuah kecelakaan? Nyan madum-madum nutulih dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tersebut, malam Qadar. Maka kita sangat dianjurkan memperbanyak doa, meminta kepada Allah agar kita mendapatkan takdir-takdir yang baik, takdir-takdir yang menenangkan, takdir-takdir yang membuat kita bahagia. Melaka ya Allah, ya Allah, Nabi keselamatan iman ulun ya Allah. Ya Rabbi ya Maulana, berikan kemudahan kepada anak kami agar anak kami lembut hatinya, mudah diatur, mendengar nasihat dari kami. Ya Allah, jadikan anak kami barakah hidupnya dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahkanlah rezeki daripada suami kami kalau ibu-ibu. Bagi suami, ya Allah, mudahkanlah urusan daripada ibu rumah tangga. Berkahi umur daripada istri kami, ya Allah. Lalu kita berdoa ba Allah taala apa yang mungkin yang melake. Jadi berdoa itu tidak mesti dalam bahasa Arab. Kalau kita berdoa dalam bahasa Arab ataupun dalam doa-doa yang maksurat. Doa maksurat itu artinya doa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi ataupun doa-doa yang sudah untayan kata-katanya sudah diatur oleh para ulama. Itu bagus, dapat pahala kita. Ada doa-doa hamba yang memang dia nggak paham tentang bahasa Arab, nggak hafal. Ya kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Kita berdoa dengan bahasa Drod. Allah Maha tahu. Allah tahu maksud kita, mengerti bahasa kita, paham tentang keadaan kita. Maka balik kita melakilah dengan bahasa Drod. Nempu mudah urusan lun ya Allah, nempu panjang umulun dalam kebaikan ya Allah, nempu selamat iman lun dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, berkahilah, rezekikan, karuniakan kepada ibu saya barakah hidupnya. Berilah dia kesehatan ya Allah. Ya munan tamu doa ba Allah yang geget. Hanjit tanya tamu doa yang bro-bro. Contoh doa bro muno. Ya Allah naurun tetanggalun hailun kalun. Nabi ya Allah gayan bubruk. Bubagah meninggal. Nyan hanjit dosa tanya tamu doa munan. Malah kita disunnahkan untuk mendoakan yang baik-baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Baik. Kemudian bak malamnya ditentukan takdir tanya sepenuh di ke depan. Bila pun kita dalam takdir Allah itu husnul meninggal,
tak sampai ke Ramadan berikutnya, maka laki, ya Allah, perbaikilah umur kami, jadikan amal akhir kami husnul khatimah, sebaik-baik amal ya Allah. Ya Allah, ketika engkau cabut nyawa kami, jadikan mulut dan hati kami ini mengatakan kalimat la ilaha illallah. Munanda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tanya ketika akhir hayat terbaca kalimah tauhid. Karena kalimah-kalimah tauhidnya juga tergantung kebiasaan. Menyo hari-hari katanya tamu tatu menak krote. Maka itu yang akan muncul di akhir hayat kita. Contoh meno. Yan. Bak tajak-ajak musibah anu bate. Lalu keluar bahasa Aceh yang kasar. Bahasa di, roh tatu menak. Latah kita keluar bukan kata-kata baik, tapi temenak keluar. Ataupun kata-kata yang tidak pantas. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, begitu juga ketika nada, latah itu akan muncul dia. Jadi kalimat akhir hayat kita, bukan kalimat Allah, bukan kalimat la ilaha illallah, tapi gimana cit? Itu bit pupulain, ruh takun yang kengkon. Maka ini harus dibiasakan. Cara membiasakannya, sering-sering tak ucapkan Allah. Sering-sering getanya ada berzikir dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca truk. Karena sifatnya itu rahasia, Lailatul Qadar itu kan rahasia, maka Nabi hanya memberikan kata kunci kepada kita. Kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, pada malam-malam ganjil. 21 dan seterusnya malam ganjil. Hal ini diungkapkan dalam hadis Rawahul Bukhari. Kunci dihinan, tapi Lailatul Qadar. Jadi tanda-tanda orang merumpak Lailatul Qadar, mesti tanya Allah takdirkan merumpak malam Lailatul Qadar, itu akan terjadi keanehan-keanehan. Kita tidak lagi berada di alam dunia, tapi di alam para malaikat. Maksud alam malakut, alam malaikat. Orang yang Allah takdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dia akan melihat seluruh makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah. Jamun wate obut ulun tuan, gepegah le urang cik dan tuan, malam Lailatul Qadar bak kaya sujud. Jadi tanya anak miat bingung, kiban carai sujud. Jadi preh malam-malam qadarnya, hana we sujud. Rupanya itu bukan makna seperti itu. Memang betul itu bersujud, seluruh makhluk Allah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pohon kayu, lat batat kaya batai madum bersujud. Monya kita yang merumpak malam Lailatul Qadar secara real, kita akan melihat langsung keanehan-keanehan. Seluruh makhluk Allah selain manusia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bertemu malam Lailatul Qadar. Menyang orang hana kehendaki han merumpak kalau natanya. Lalu dia akan melihat semuanya terang benderang. Dia akan melihat cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya itu maksudnya para malaikat. Malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Jadi urangnya gebuka mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang nampak itu cahaya yang indah pada malam tersebut. Kemudian orang tersebut akan mendengar salam malaikat yang tutur katanya. Bisikan-bisikan malaikat itu terdengar di telinganya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Terdengar di telinga orang-orang yang Allah kehendaki bertemu langsung malam Lailatul Qadar. Gepedinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doanya diijabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda lain, orang yang sudah bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut, besoknya dia akan mengalami satu perubahan fisik yang luar biasa. Wajahnya bercahaya. Mangat takalon wajah ganyan. Wajah lagi wajah orang-orang mukmin yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya itu indah berseri. Dan hatinya akan Allah berikan tumakninah, rasa tenang yang sangat dalam sekali. Rasa tenang yang sangat nikmat sekali yang memang tidak dirasakan sebelumnya. Kemudian akan muncul perubahan perilaku pada dirinya. Kemudian dia akan mengalami rendah hati. Orang yang ketika dia salat itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ada orang-orang yang bertemu malam Lailatul Qadar seperti itu, ada. Kadang orang malu untuk mengungkapkannya.
Tapi saya pernah bertemu dengan orang tersebut dan dia menceritakan bagaimana kejadian-kejadian. Nah, kejadian mono tunggu. Ya. Nyoi kampung lun. Nasidro ummi, urina ngonya. Ummi. Panggilan di kampung ummi. Alhamdulillah kayak mentang naumu sampai anuronyo. Beliau taubat kepada Allah itu setelah melihat malam Lailatul Qadar. Jamun di rumah menjadi kampung-kampung daerah segli nyan kama manoji di luar rumah. Jadi buang hajat, buang air kecil, mandi itu di luar rumah, terpisah dengan rumah dia. Di rumah keluar langsung ke situ. Begitu dia pergi ke kamar mandi yang di luar rumah, ingin berwudu melaksanakan salat tahajud malam Qadar, dia melihat air itu muncul dari mon, nya dia mon. Hana pakai tanyu, pakai cerung iya ji. Muncul dengan sendirinya keluar dia. Karena dia terkejut melihat air tersebut, lalu dia masuk lagi ke rumah membangunkan suaminya. Wad munan ja kalau rumah kah hana merumpak oleh. Ya, cuma kayaknya yang Allah kehendaki bertemu. Jadi banyak cara Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang taat. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malam Lailatul Qadar itu kita tahu kapan Lailatul Qadar itu ketika di pagi harinya. Nya malam tayo hana depe, nya pe malam Lailatul Qadar peka pegelam. Kapan kita tahu terjadi malam Lailatul Qadar? Di pagi hari saat matahari itu keluar. Saat matahari terbit, suasana pagi hari itu jauh berbeda dengan hari-hari yang lain. Enggak panas, juga enggak dingin dan agak remang-remang sedikit. Kenapa demikian? Kata Nabi masih ada malaikat-malaikat yang antri naik ke langit. Ya, antri para malaikat. Sehingga sayap-sayap malaikat itu menghambat sedikit cahaya-cahaya matahari sampai ke bumi. Jadi cahaya sedikit meredup. Bagi orang-orang yang membaca, yang bisa membacanya, oh, nyo buklam berarti Lailatul Qadar je. Ya, tahu. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pemahaman kita tentang malam-malam Lailatul Qadar, malam yang indah, malam yang kita cari, malam yang kita tunggu. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita manfaatkan setiap malam mulai malam 20 hingga akhir Ramadan, insyaallah kita menumpuk pahala malam Lailatul Qadar. Demikianlah yang dapat ulun tuan sampaikan. Terima kasih atas banyak perhatian. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.